Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin menjelaskan alur kerja sistem gaji Smart Leader dari sisi operasional agar tim HRD atau user dapat menjalankan prosesnya dengan benar. Yang akan kita bahas adalah alur kerja yang perlu dipahami saat sistem payroll digunakan, yang dimana itu mencakup data apa saja yang perlu disiapkan, proses apa yang perlu dijalankan, hasil apa yang perlu dicek, dan kalau ada angka yang tidak sesuai, kita sebaiknya mulai cek dari bagian mana. Secara umum, sistem ini dibagi menjadi dua alur besar, yaitu alur attendance dan alur salary. Untuk alur attendance berjalan lebih dulu. Setelah attendance sudah selesai, baru alur salary dijalankan. Untuk gambarannya dapat dilihat seperti ini. Secara sederhana, payroll smart leader punya dua alur utama. Yang pertama adalah alur attendance dan yang kedua adalah alur salary. Alur attendance harus selesai terlebih dahulu karena hasil dari attendance akan digunakan sebagai bahan untuk proses salary. Kalau digambarkan secara garis besar, alurnya dimulai dari generator absensi, lalu sistem akan membentuk MP call, kemudian menghasilkan ringkasan log kerja dan fingerprint. Setelah itu, data tersebut digunakan dalam proses salary untuk membentuk variabel gaji, lalu masuk ke master salary dan hasil akhir akan muncul di sheet salary. Sebelum proses dijalankan, ada beberapa data awal yang perlu dipastikan sudah siap. Yang pertama adalah workflow karyawan, yang kedua adalah fingerprint karyawan, yang ketiga adalah live data karyawan, dan yang keempat adalah jadwal kerja ops. Dan pastikan juga kita harus menambahkan karyawan-karyawan yang ingin kita proses di sistem di dalam worksheet EMP config yang ada di SL Employee Master Data yang berada di absensi report. Di bagian MP config itu adalah bagian yang paling penting pada sistem ini. Di sini sistem akan membaca data dasar karyawan dan aturan payroll yang akan dipakai. Kolom yang paling penting untuk diperhatikan adalah kolom ID fee reader, ID fingerprint, name, jabatan, attendance mode, sama payment type. Kalau data MP config itu salah, maka hasil attendance bisa tidak muncul, tidak terbaca, atau salah perhitungannya. Untuk alur attendance, kita dimulai dari generator absensi. Pada bagian ini, perlu kita perhatikan adalah tahun, bulan, status, dan public holidays-nya. Untuk date start sama date end itu secara default, sistem akan memulai dari tanggal 26 bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan pada saat ini. Dan juga sistem tidak bisa melacak public holidays secara sendirinya. Jadinya kita juga perlu menuliskan public holidays agar sistem benar-benar akurat. Untuk memulai proses generate employee attendance, kita cukup tekan tombol Smart Leader, lalu klik tombol Calculate Employee Attendance, yang dimana sistem akan mencoba memproses dan membuat employee attendance bulan demi bulan, yang dimana nanti hasilnya dapat dilihat akan berada di absensi karyawan di sini. Dapat dilihat bahwa proses generate employee attendance itu sudah sukses dan berhasil dibuat, dan hasilnya dapat dilihat di sini. Yang pertama kan di MP Corp terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa ini adalah hasil proses pembuatan MP Corp dan hasil final MP Corp ini membuat worksheet log kerja dan fingerprint. Sebelum menjalankan proses salary, ada beberapa spreadsheet yang perlu dipastikan harus siap. Yang pertama adalah spreadsheet master data karyawan, yang dimana spreadsheet ini berfungsi sebagai penyaringan pertama di alur salary. Sistem akan mengecek apakah data karyawan memang tersedia di data HR. Jadi kalau karyawan tidak ada di dalam master data karyawan, karyawan tersebut tidak akan ikut diproses dalam proses salary. Lalu yang kedua adalah spreadsheet pinjaman karyawan, yang dimana spreadsheet ini digunakan untuk membaca data kasbon dan sisa kasbon karyawan. Lalu yang ketiga adalah spreadsheet perhitungan gaji, yang berada di folder payroll output, yang dimana spreadsheet ini menjadi tempat output variabel gaji. Lalu yang keempat adalah spreadsheet total gaji itu sendiri, yang dimana dalam spreadsheet ini ada sheet master salary, yang menjadi penyaringan kedua di dalam alur salary itu sendiri. Jadi setelah karyawan lolos dari master data karyawan, sistem juga akan mengecek apakah karyawan tersebut ada di dalam master salary atau tidak. Kalau karyawan tersebut tidak ada di dalam master salary, maka karyawan tersebut tidak akan masuk ke salary final. Lalu mari kita lanjutkan untuk proses calculate salary setelah data-data yang diperlukan sudah siap. Nah, dapat dilihat bahwa ini adalah hasil notifikasi dari penyelesaian generate salary. Dan hasil dari generate salary itu dapat dilihat di dalam perhitungan gaji yang berada di folder payroll output ini. Lalu kita pergi ke spreadsheet ini, yang dimana hasilnya dapat dilihat seperti ini. Lalu dari data-data bulanan dari perhitungan gaji ini, sistem akan memprosesnya di dalam total gaji ini, yang berada di sini. Di dalam total gaji ini, sistem akan menjalankan prosesnya di dalam master salary,
yang dimana data-datanya akan di-copy ke dalam sheet salary ini, sesuai bulan yang ditujukan. Dan seperti itulah tata cara penggunaan aplikasi pengajian milik Smart Leader. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.